Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Matematika Peminatan. Kemarin hari Kamis sudah ujian dan saya lihat eh, nilainya di bawah 60 ya. Paling tinggi 70 dan itu hanya beberapa orang yang dapat. Jadi semuanya mungkin remedial ya. Kita akan mengulangi ujian tersebut eh, hari ini. Jadi sengaja saya hanya memberikan video singkat untuk pertemuan berikutnya. Ini adalah materi tentang menggambarkan grafik fungsi rasional. Sekarang kita untuk menggambar sketsa lengkap dengan grafik sebuah fungsi rasional. Tentulah untuk menggambar sketsa grafik kita perlukan menentukan domain intercept atau titik potong terhadap sumbu-sumbu koordinat. Asimtot garis yang didekatkan oleh kurva pada ujung-ujung intervalnya. Asimtot vertikal, horizontal, dan asimtot miring. Ada 8 langkah utama menggambar sketsa lengkap, yaitu yang pertama adalah Rx sama dengan Px per Qx yang sudah kita singgung beberapa pertemuan lalu, yang merupakan sebuah fungsi rasional dengan Px dan Qx merupakan polinom ya. Yang pertama, tentukanlah y intercept titik potong terhadap sumbu y, artinya x-nya 0, maka kita masukkan ke dalam fungsi rasional tersebut dan menentukan nilainya 0, y. Jadi misalnya 0,5, 0,3, 0,-1 dan seterusnya. Dengan cara memasukkannya x 0 ke setiap persamaan berikut ini. Kedua, tentukan asimtot vertikalnya. Caranya dengan menyamakan penyebut Qx sama dengan 0. Dan menyelesaikan akan memperoleh X sama dengan K dan X sama dengan H. Artinya tidak memotong X sama dengan K dan X sama dengan H. Yang ketiga, tentukan intercept dengan sumbu X. Caranya dengan menyamakan bilangan sama dengan 0. Px sama dengan 0. Dengan menyelesaikannya diperoleh X sama dengan A dan X sama dengan B. Untuk yang memotong sumbu X, artinya Y-nya sama dengan 0. 4. Tentukanlah asimtot horizontal jika ada dan asimtot miring jika derajat suku utama pemilihan lebih tinggi daripada suku utama penyebut. Saya kira sudah pernah melihat sebelumnya ya, sudah diajarkan ya, apa yang disebut dengan asimtot miring. Jika asimtot horizontal ada, tentukan titik potong kurva terhadap asimtot horizontal. Dan perhatikan hanya pada asimtot horizontal yang mungkin dipotong oleh kurva, sebab asimtot vertikal dan miring tidak pernah dipotong oleh kurva. Nomor 5. Dengan memperhatikan hasil-hasil 1 sampai 4, siapkan kertas berpeta atau kertas grafik dan pilih skala yang sesuai agar bisa menggambar sketsa grafik dengan jelas. Skala yang sesuai artinya mungkin setiap kotak pada kertas grafik dinilai 1 atau dinilai 0,5 atau berapa saja ya, agar gambarnya jelas. Semakin kecil grafik dan semakin kecil ukuran skala graf yang kita berikan akan semakin bagus gambarnya. Namun harus memerlukan kertas grafik yang lebar jika skala yang kita pakai kecil. Jadi sesuaikan saja
Yang jelas memperlihatkan gambaran alur dari grafik yang akan dibuat. Yang keenam, plotlah x-intercept dan y-intercept dan titik foto kurva dengan asimtot horizontal jika ada. Kemudian gambarlah asimtot yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi hubungkanlah antara titik-titik itu dengan baik dan perlihatkan asimtotnya jika memang ada. 7. Pilihlah beberapa titik agar bisa menggambar kurva dengan mulus. Nah, di sini diperlukan skala yang tepat agar kelihatan kurvanya mulus. Itu mulus artinya kelihatan bentuknya, bukan terlihat patah-patah ya. Kelihatan gambar garisnya mulus, kalau bengkok-bengkoknya mulus, dan seterusnya. Perhatikan juga pergantian tanda fungsi. Tanda fungsi artinya misalnya di bagian X positif ternyata hasilnya Y negatif. Atau X-nya negatif, hasilnya ternyata Y-nya positif. Ya. Perhatikan juga pergantian tanda fungsi menyeberangi asimtot vertikal. Ini membawa kita untuk menggambar cabang-cabang kurva. Apakah di atas sumber X positif atau negatif, ataukah di bawah sumber X positif atau negatif. Ini artinya kalau X-nya sumber X masukkan X, kita lihat hasilnya apakah positif atau negatif. Atau di bawahnya ya, di bawah sumber X positif atau negatif. 8. Gambarlah sketsa dengan lengkap berdasarkan data-data yang sudah ada. Jadi sekadar pendahuluan saja untuk menggambar sketsa, karena kita akan 1 jamnya nanti kita akan adakan ujian sekitar 45 menit lah ya, 45 menit lebih, 1 jam lebih setelah selesai materi. Kemudian kita jeda sekitar 10 menit, kemudian kita masuk ujian kedua untuk turunan, karena saya lihat hasilnya cukup mengkhawatirkan. Padahal ini kita bisa pelajari secara langsung dari internet, banyak sumber. Masukkan di Brainly, sudah mungkin jawabannya sudah dapat, namun hati-hati karena jawaban di sana ada yang benar, ada juga yang salah. Mungkin banyak yang mengambil jawaban di brainly.co.id itu, cuma yang diambil adalah jawaban yang salah. Saya kira cukup sekian materi pendahuluan kali ini. Nanti kita jumpa kepada pertemuan berikutnya dengan memberikan contoh menggambar grafik dengan 8 langkah ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.